guru ataupun petugas sekolah itu harus dipastikan oleh pihak dari dinas pendidikan dan sekolah untuk bahwa mereka mampu melakukan pengawasan selama pertemuan tatap muka. Selamat pagi, Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada podcast COVID Talk episode yang ke-10 ini. Mengambil topik monitoring pelaksanaan pembelajaran tatap muka daerah. Bersama saya, Apoteker Gede Yulian, sebagai host Anda pada kesempatan hari ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK FKKMK UGM. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan COVID dan juga kesehatan pada website manajemencovid.net. Pada pagi hari ini kita sudah tergabung dengan narasumber kita yaitu Dr. Vivi Mulyani Mars, yaitu beliau adalah Kabid Kesmas di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Ya Bu, boleh kita mulai wawancaranya ya Bu? Ya. Iya, baik Bu. Ya, kita ketahui bersama nih sejak Maret 2020 kita sudah merasakan pandemi COVID-19 ini, kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional, dan alhamdulillah kita sudah melewati beberapa puncak di Indonesia, salah satunya yang kemarin Juli Agustus itu sangat tinggi sekali, dan sekarang sudah sangat melandai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam topik, bagaimana Bu kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di daerah DKI Jakarta, meskipun sudah melandai, tapi memang sekarang masih tetap ada ya, COVID masih 100, 150, dan Jakarta mungkin masih beberapa puluh lah kasus hariannya. Silakan Bu, bagaimana kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini? Ya, baik Pak, makasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sedikit bercerita ya Pak ya, terkait dengan kebijakan pembelajaran tatap muka ini. Jadi adapun upaya atau persiapan yang kita lakukan terkait dengan persiapan tatap muka ini sudah kita mulai sejak Agustus tahun 2020, di mana pada saat itu memang kasus sempat melandai sedikit ya Pak ya, tapi terus kemudian meningkat lagi. Jadi memang kerjasama dengan Dinas Pendidikan itu tidak putus, terus kita mulai menyusun bagaimana protokol kesehatan yang akan dilakukan terkait dengan persiapan tatap muka di sekolah ini. Nah, ini yang secara intens kita lakukan secara rutin untuk menyusun SOP ataupun checklist bagaimana sekolah untuk mempersiapkan diri mampu melakukan asesmen tentang kesiapan mereka saat menerima murid untuk tatap muka. Nah, itu kita bahas itu mulai dengan checklistnya itu mulai dari mereka bagaimana mereka berangkat ke sekolah, terus bagaimana mereka apakah diantar atau tidak, terus kemudian bagaimana mereka di sekolah, bagaimana dengan jadwal pertemuannya, terus kemudian bagaimana sampai adakah istirahat apa enggak, terus bagaimana mereka pulang, itu semua dibahas. Dan kemudian terkait dengan kebijakan itu kita juga mulai mengacu bersamaan dengan kan akhirnya kemudian COVID dan alhamdulillah setelah itu ada surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama juga dengan Menteri Kesehatan terkait dengan penyelenggaraan tatap muka ini. Nah ini memang kita juga mengacu dengan kebijakan tersebut dan kita sendiri di DKI Jakarta kita punya beberapa kebijakan mulai terkait dari Dinas Pendidikan yaitu tentang penetapan satuan pendidikan yang akan melakukan tatap muka itu kita lihat berdasarkan kemampuan mereka melakukan asesmen. Terus kemudian juga ada SE-nya terkait dengan kebijakan itu memang kita fokusnya saat itu lebih penekanan kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan pertemuan tatap muka ini. Adapun protokol memang kita disiapkan oleh dari Dinas Kesehatan. Dan ini pun
untuk pembukaan ini tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan dari uji coba ya, jadi dan kemudian berlanjut sampai penambahan sekolah yang bisa dibuka terkait dengan kebijakan tersebut. Dan memang alhamdulillah itu berproses. Demikian, Pak. Ya, luar biasa sekali Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu adanya asesmen menggunakan checklist ya. Jadi ini asesmen resiko pandemi di sekolah begitu ya Bu. Kemudian tadi kan berarti sudah ada adaptasi checklistnya dan sudah disiapkan sejak Oktober tahun lalu bahkan. Kemudian pertimbangannya nih kira-kira apa Bu? Pemerintah menetapkan PTM terbatas di tengah status pandemi dan juga anak-anak kan belum dapat vaksin nih Bu. Meskipun saya dengar sudah mulai ada vaksinasi untuk anak-anak ya. Tapi pertimbangannya apa Bu? Apakah mungkin anak-anak merasa stres atau gimana Bu? Kenapa dilakukan PTM ini? Ya, jadi persiapan PTM ini pun saat dimulai itu juga melihat terkait dengan zona kondisi COVID di wilayah masing-masing. Jadi kita juga nggak langsung membuka, tetapi kita melihat apakah ini sudah masuk dalam kategori zona hijau, kuning, orange, kuning, ataupun merah. Jadi memang kita setelah sekolah melakukan asesmen, dan itu tidak hanya semata-mata asesmen terus dia bagus, terus langsung buka, tetapi memang melihat apakah di wilayah itu sudah zona hijau. Nah, ini juga menjadi dasar pertimbangan untuk memulai tahapan-tahapan pertemuan tatap muka. Nah, adapun memang kenapa dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa kegiatan yang tidak mungkin dilakukan dengan daring. Ini contoh yang kita awal-awal buka itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat laboratorium atau praktek. Nah, itulah yang pertama dibuka dan memang tahapan awal kita mulai dengan SMP, SMA yang pada saat itu memang sudah divaksin, gitu Pak. Iya. Betul sekali Bu, memang itu menjadi kendala pada saat penanganan bencana yang pelan-pelan seperti ini ya, slow onset. Kita harus menimbang antara kebutuhan baik itu dari pendidikan maupun resiko yang tadi Ibu sampaikan. Nah, mengenai resiko tadi kan sudah ada checklist dan ada assessment. Kemudian monitoringnya dari pemerintah daerah gimana Bu? Monitoring kemudian mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas. Jangan sampai kan tiba-tiba tahu-tahu ada lonjakan kasus atau klaster-klaster pendidikan. Seberapa efektif Bu monitoring yang telah dilakukan Bu? Silakan Bu. Betul. Jadi memang ini pada awal, jadi yang memang mulai kita efektif melakukan kegiatan itu di bulan Agustus kemarin, dan itu memang cukup tidak mudah ya Pak. Jadi untuk kita memang dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, kita difasilitasi untuk melakukan active case finding. Jadi setiap sekolah setelah dia melakukan asesmen bahwa mereka sudah siap, itu harus diikuti dengan mereka wajib siap untuk dilakukan active case finding setiap bulan. Jadi di mana petugas puskesmas akan turun melakukan pemeriksaan swab kepada anak didik maupun guru dan petugas di sekolah. Demikian Pak. Oh, jadi ada active case finding ya Bu ya. Jadi dari puskesmas, kemudian mungkin dari stakeholder lain. Nah, ini mungkin yang ingin saya tanyakan, kalau melakukan active case finding ini kan tentu saja membutuhkan sumber daya yang lebih gitu ya. Jadi ada orang yang melakukan tracing, kemudian juga ada sumber daya untuk tadi Ibu sampaikan ada tes swab dan lain sebagainya. Nah, stakeholder kunci yang mungkin diajak untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTM ini siapa saja Bu selain dari Dinas Pendidikan dan juga Puskesmas tadi Bu? Ya, sampai saat ini memang jadi kan untuk jadi kita memang tetap punya active case finding dan passive case finding. Kalau passive case finding tentunya kalau ada yang dinyatakan positif ya Pak ya, dan kemudian kita lakukan tracing. Nah, untuk active case finding ini memang kita petugas puskesmas bekerja dengan Labkesda dan juga beberapa laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan wilayah di DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta ini ada dengan cukup luas, ada 5 wilayah, dan itu laboratorium terkait yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaannya. Jadi puskesmas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ataupun sekolah-sekolah sesuai dengan wilayahnya masing-masing, itu akan turun
sekali sebulan untuk melakukan pemeriksaan, itu sekitar 10% dari angka anak peserta didik ataupun yang ikut terlibat dalam kegiatan pertemuan tatap muka itu. Iya, baik. Jadi 10% dari itu uji petik begitu ya, dari 10% dari anak didiknya dilakukan aktif case finding oleh puskesmas dan juga tenaga pendidik seperti itu ya Bu ya. Biasa sekali. Ada stakeholder lain Bu yang juga terlibat? Sampai saat ini untuk lab swastanya Pak yang terlibat. Lab swasta, kalau untuk swabnya masih dilakukan oleh full masih tenaga puskesmas. Iya. Kemudian kira-kira pada saat sudah berapa lama Bu ini berjalan? Lebih dari 3 bulan ya Bu ya? Ada kendala nggak dalam pelaksanaan ini Bu? Waktu di awal memang agak kesulitan ya. Jadi memang sampai saat ini memang pada awal, terutama yang di awal kegiatan ada rasa ketakutan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua murid untuk dilakukannya active case finding ini. Jadi rasa ketakutan kalau nanti diketahui positif, ketakutan nanti akan diintimidasi ataupun kemudian dikucilkan itu terjadi. Tetapi dan juga sekolah-sekolah pada awalnya memang keberatan karena takut sekolahnya tutup. Ditutup. Nah, tapi memang dengan edukasi yang terus-menerus dan kemudian pemberian pemahaman bahwa memang adapun kegiatan penutupan sekolah bila kasus positif itu tidak semata-mata tutup, tetapi kita adalah lebih fokus tutupnya sekolah ataupun satu kelas. Jadi bukan berarti satu sekolah langsung tutup, tergantung dari sebaran dari hasil yang positif ini. Kalau memang ditemukan hanya lokal atau hanya kelas saja, maka yang akan tutup sementara itu hanya kelas. Dan itu pun sifatnya untuk melakukan memberikan waktu bagi pihak sekolah untuk melakukan desinfeksi untuk daerah sekolahnya ini. Demikian. Iya Bu, sejauh pengalaman selama 3 bulan ini kalau tidak salah ada ya Bu ya klaster sekolah di Jakarta ya Bu ya, itu kenapa Bu bisa terjadi seperti itu Bu? Kalau terkait dengan klaster sekolah memang kita pasti tidak dapat menutup ya bahwa itu akhirnya pasti ada. Karena apa? Karena memang kita tahu dengan sebenarnya kalau kita lihat dari pemantauan kami sebenarnya bukan fokus pada masa saat belajar ya, tetapi pasca keluar belajar, terutama pada usia-usia remaja yang memang sebagian memang sudah tidak dijemput oleh orang tua ya. Jadi artinya kita tidak bisa mengawal secara ketat bahwa setelah pulang sekolah itu mereka tidak langsung pulang. Nah ini dan kemudian kebiasaan duduk bersama, bergerombol, bercerita, inilah yang sebenarnya menjadi sumber penularan yang sebenarnya harus kita awasi dengan ketat. Bukan hanya sekolah, tetapi juga dari unsur masyarakat juga harus bisa mengawasi terkait dengan kumpul-kumpul bersama, terutama untuk anak didik kita. Demikian Pak. Iya betul sekali Bu, itu sangat valid sekali buat teman-teman mungkin adik-adik yang SMP, SMA, pulang sekolah, nongkrong gitu di kantin atau di tempat ya sesukanya mereka. Betul sekali Bu. Kantin nggak dibuka Pak selama masa ini, ya jadi mereka lebih banyak cenderung ketemu di luar. Nah inilah yang kita khawatirkan dari situ sumber penularannya. Iya betul bukan kantin sekolah tapi kantin depan sekolah yang biasanya tempat nongkrong Bu. Iya. Tapi itu berarti protokol kesehatan mungkin ya kalau anak-anak agak susah ya, terutama yang menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian tidak berkerumun. Tapi bagaimana kalau penerapan yang 3M di sekolahnya itu sendiri Bu? Mencuci tangan, menggunakan masker, itu apakah efektif di sekolah? Iya Pak. Jadi terkait dengan checklist assessment self assessment itu masuk dalam kriteria self assessment tersebut Pak. Jadi kewajiban protokol 5M-nya ya itu memang wajib dilaksanakan, baik kita awali dengan ketersediaan sarana ya, terus kemudian pengetahuan dari guru ataupun petugas sekolah itu harus dipastikan oleh pihak dari dinas pendidikan dan sekolah untuk bahwa mereka
mereka mampu melakukan pengawasan selama pertemuan tatap muka. Nah, kami hanya datang untuk pembinaan dan melakukan pengecekan, dan memang ada komitmen kalau terjadi pelanggaran, ya kita juga mungkin Bapak juga sempat terinfo ada beberapa sekolah yang dilaporkan oleh orang tua murid ternyata tidak melaksanakan protokol, itu otomatis kena sanksi, ditutup pembelajarannya sampai mereka ada perbaikan. Iya, betul sekali Bu. Memang ini perlu adanya monitoring khusus, tidak hanya dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, tapi juga ada kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat lainnya, begitu ya Bu ya. Memang ini keniscayaan anak-anak memang harus sekolah di masa pandemi ini, bagaimanapun. Kemudian langkah strategis Bu, ini yang terakhir Bu, langkah strategis apa yang kira-kira mungkin bisa dijelaskan untuk kedepannya? Mungkin pandemi ini masih berlangsung, apalagi sekarang udah ada Omikron dan lain sebagainya. Nah, kira-kira langkah strategis dari Pemda DKI, Dinas Kesehatan untuk kedepannya mencegah terjadinya klaster di sekolah apa Bu? Ya, adapun strategi yang kita lakukan terkait dengan anak usia sekolah ini Pak, memang sampai saat ini kita tidak putus ya, karena kita tahu sekolah mungkin lebih mudah untuk merangkul sekolah-sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Jadi upaya kita memang tetap melakukan penguatan jejaring antara puskesmas dengan satuan pendidikan pelaksana ya, terutama untuk seluruh masyarakat sekolah. Terus kemudian alhamdulillah pada hari ini kita sudah ada pencanangan usia vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun. Otomatis kita akan meningkatkan cakupan vaksinasi kita, karena kita tahu bahwa dengan vaksinasi ini memang sudah kita lihat ya bukti efektivitas vaksinasinya ini. Maka memang kita juga sedang mempercepat. Ini memang dengan pencanangan tanggal 14 hari ini, maka kita juga punya target untuk segera menyelesaikan vaksinasi bagi usia 6 sampai 11 tahun. Terus kemudian memang masih tetap kita lakukan terkait dengan surveillance perilaku, kemudian bagaimana terkait dengan surveillance kasus, dan juga terkait dengan active case finding. Ini yang tetap kita lakukan terus-menerus, dan memang secara intens kita berharap juga kepatuhan dari sekolah untuk terus melaporkan setiap kasus yang ada, sehingga baik yang active case finding maupun passive case finding juga dapat kita laksanakan dengan maksimal. Terus kemudian terkait dengan upaya-upaya promosinya, kita dengan penguatan penerapan protokol kesehatan, itu dengan tetap melalui media ataupun multikanal yang lainnya. Dan kemudian kita memang sekarang masuk di tim pembina UKS ataupun madrasah di seluruh wilayah. Sehingga kita berharap bahwa kesadaran terkait dengan pengawasan ataupun pencegahan kasus COVID-19 ini bukan hanya semata-mata dari kesehatan, tetapi ini sudah harus kita budayakan atau harus kita bahwa bukan hanya kesehatan yang bisa melakukan edukasi, tetapi seluruh masyarakat, dan khususnya untuk pendidikan, memang dari masyarakat pendidikan juga mampu untuk melakukan promosi kesehatan, bagaimana protokol kesehatan ditegakkan di masyarakat. Demikian, Pak. Ya, betul sekali Bu. Memang karena anak-anak ini adalah aset, tidak hanya aset keluarga, tapi juga aset bangsa dan negara ya. Jadi kita harus benar-benar mempertahankan dan juga menjaga bagaimana anak-anak ini juga bisa dapat belajar, menuntut ilmu tanpa harus takut dengan adanya pandemi ini. Dan juga adanya kolaborasi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, orang tua, dan elemen masyarakat lain mungkin bisa membantu dalam penanganan pandemi ini agar cepat selesai dan kita kembali seperti sedia kala. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga Ibu tetap semangat ya beserta jajaran Dinas Kesehatan yang lain, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga kita bisa sama-sama melalui ini. Terima kasih. Ya, baik. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Untuk Anda yang telah mendengarkan, terima kasih banyak. Nantikan podcast COVID Talk selanjutnya di website manajemencovid.net. Saya Apoteker Gede Yulian bersama tim dari PKMK FKKMK UGM undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa 3M, tetap di rumah saja, dan juga lakukan vaksinasi, apalagi sekarang sudah ada vaksinasi untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian, salam sehat
dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.